على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berada dalam majelis ilmu yang senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ini terus berada di dalam diri umat terus menerus sampai dia mati. Karena perintah dari Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kenapa? Faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Faridatun thalabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat, diwajibkan atas muslimin dan muslimat untuk senantiasa mencari ilmu. Karena apa? Ibadah yang didasari dengan ilmu itu lebih bermanfaat daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Satu orang berilmu lebih menyulitkan setan ketimbang 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, orang ilmu ini ditakutin setan, Pak. Bukan karena dia sakti, tapi karena ilmunya dia tahu tempat-tempat di mana yang benar-benar Allah ridho dan di mana tempat Allah murka. Maka dari itu, Pak, untuk menghindarkan tuntutan dari kesempurnaan amal, tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, Pak ya? Jadi kalau kita sudah enggak niat nyari ilmu lagi, maka setiap orang itu akan dikenakan tuntutan dalam beramal secara sempurna. Sholatnya harus sempurna, Fatihahnya harus sempurna, takbir semua harus sempurna. Karena dia enggak mau belajar, kecuali orang yang masih belajar. Kalau ada salah-salah dimaafkan karena masih belajar. Dimanapun boleh belajar. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Termasuk kepada bab fikih. Kemarin diselingi sebulan sekali cukup ya, tentang akidah tasawuf sebulan sekali, jangan nemen-nemen. Nanti enggak keamalan, nah repot. Iya, enggak keamalan satu bab. Kemarin masuk bab apa kemarin Pak tasawufnya? Wujud, baru wujud. Itu nuntutnya udah tinggi itu. Tuntutannya. Jadi kita masuk fikih dulu ya. Kemarin terakhir masuk tentang furudul wudu, wajib wudu. Sekarang masuk kepada faslun tentang sunnahnya wudu.
furudul wudu, masuk ke dalam bab sunnahnya wudu. Wa sunanuhu asyaratu asya'a, dan sunnah-sunnahnya wudu itu ada asyaratu asya'a. Berapa? Asyara? Berapa asyara? 5 khamsa. Asyara, siapa yang tahu asyara? 10 asyara alaf, 10.000. Yang biasa haji ini pasti tahu. Asyara kan ada asyara alaf ya syekh, nah gitu ya, lupa karena nggak diulang-ulang ya. Sunanu wa sunanu asyratu asya, dan sunah-sunahnya ada 10 macam atau 10 bagian. Yang pertama at-tasmiyatu, sunnahnya wudu yang pertama itu adalah at-tasmiyatu, yakni membaca basmalah. Maka wudu itu sunnahnya mengucapkan bismillah dulu, jangan langsung terumpak-terumpak, barbur. Bismillah, kemudian nyuci tangan, baru niat gitu. Yang pertama tasmiyatu. Yang kedua wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'a. Wa ghuslu, yang kedua wa ghuslul kafaini, menyuci, membasuh kafaini, kedua telapak tangan, sebelum idkhalihima, memasukkan keduanya al-ina'a, ke dalam wadah. Mencuci tangan sebelum mengambil air ya. Yang kedua mencuci tangan dulu, membasuh tangan, kedua tangan, sebelum dia dimasukkan ke wadah untuk ngambil air. Jadi tangan itu boleh untuk ngambil air di dalam wadah, dan dia tidak mustakmal. Boleh, air itu boleh tangan boleh dicelupkan, kalau nggak ada gayung boleh dicelupkan ke dalam wadah dengan kedua tangan. Sebelumnya harus dicuci terlebih dahulu, itu sunnahnya Pak ya. Kemudian wal mudmadatu, berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur bagi yang penting ini Pak, berkumur-kumur kadang darurat ditinggalkan karena sunnah. Kenapa? Kalau orang yang sudah belajar kadang-kadang berkumur-kumur ditinggalkan. Kenapa? Karena waktu kepepet, kedua lagi puasa, kadang ditinggalkan. Tapi yang tidak diketahui, yang sering luput dari pemahaman, adalah orang yang baru bangun tidur atau tidur siang, tiba-tiba darurat, langsung wajibnya saja muka, tangan, kepala, langsung kaki karena buru-buru. Padahal ketika tidur dalam keadaan terlentang sampai dia ngiler, itu najis mengisi mulutnya. Karena kalau tidak berkumur-kumur, maka najis itu masih ada di dalam mulutnya. Maka berkumur-kumur itu sunnah hukumnya. Memang tidak wajib, tapi menghindarkan dari najis yang namanya iler atau orang sendawa Pak. Pernah nggak sendawa orang yang kena mah itu? Kadang ada asam-asam keluar, itu bagian daripada najis. Kalau ketelan lagi dalam keadaan berpuasa, batal puasanya. Ketelan lagi, sendawa keluar. Kadang kan dalam kondisi tertentu ada yang ditelan lagi karena baru batas teguh. Kalau udah keluar, udah keluarkan. Tapi kumur-kumur, kalau nggak kumur-kumur maka batal. Batal apa? Puasanya bagi yang berpuasa. Apa yang kedua tadi? Yang ketiga.
Yang pertama cuci tangan, kedua kumur-kumur, ketiga apa tadi? Belum ya. Yang ketiga wal istinsyaku. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Kalau nggak biasa memang sakit. Memang air itu dihisap lewat hidung. Ini kata sebagian dokter-dokter dunia, umat Islam itu tidak akan pernah namanya kena stroke. Kenapa? Obat stroke itu ada di dalam amalan orang Islam. Apa itu? Istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung sampai apa? Sampai pangkal hidung. Memang awal-awal sakit, tapi itu untuk memperlancar peredaran darah. Makanya orang yang terbiasa istinsyak, dia jarang terkena penyakit yang namanya penyakit apa? Penyakit hidung. Penyakit hidung, baik itu batuk, pilek maupun polip, apa kata orang? Apalagi kanker apa? Nasofaring. Dan berbagai macam penyakit-penyakit tenggorokan. Coba Pak, sekali-sekali. Tapi rasanya kalau baru pertama kali panas rasanya sampai ke mata-mata. Kalau Pak Johan pengalaman, karena biasa teberak di Ogan. Paham yang biasa suka mandi sungai, keisep di hidung itu udah tahu rasanya. Sampai panas, rasanya panas sampai jempol kaki rasanya. Tapi kalau terbiasa enak Pak, terbiasa istinsyak. Dan istinsyak ini sunnah hukumnya, berkumur-kumur sembari menghisap air ke dalam hidung. Udah pernah coba Pak? Ya. Agus sudah pernah coba belum? Apa rasanya? Hah? Iya, pertama-tama, lama-lama enak kok. Itu memperlancar peredaran darah. Kemudian wa mashu jami'i ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Sunnahnya mengusap seluruh kepala. Bagian sunnah kemarin kan sebagian atau seluruh kepala. Wajibnya sebagian. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu seluruhnya merupakan bagian dari sunnah. Ini mazhab Syafi'i, seluruhnya merupakan bagian dari sunnah, tapi sebagian pun tidak mengapa. Itu sudah menunaikan kewajiban. Tapi lebih baik mengusap seluruh kepala dalam berwudu, karena hukumnya sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian wa mashul udnaini zahirihima wa batinihima bil inai bil ma'il jadidin. Kemudian mengusap udnaini, kedua telinga, zahirihima wa batinihima, luar maupun dalam telinga. Ini hukumnya apa? Sunnah, membasuh mengusap kedua telinga baik luar maupun dalam, bil ma'in jadidin, dengan air yang baru, dengan air yang baru. Wa tahlilu lihyatil kasati, dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Enggak ada yang tebal jenggot selain Buya di sini. Buya di sela-sela jenggotnya kalau wudu nyela-nyela dengan jari gini Pak, menyela-nyela dari dalam. Kalau jenggotnya tebal, Pak Johan itu tebal jenggotnya kalau panjang. Kemudian wa tahlilu asabi'al yadaini, dan menyela-nyela jari kedua tangan, jari-jari pada kedua tangan.
wa rijlaini, dan jari-jari kedua kaki. Menyela-nyela maksudnya gini Pak, nyuci itu menyela-nyela. Dan kedua kaki, jari-jari kaki juga harus di sela-sela. Maksudnya sela-sela gini ya. Apa namanya ini? Menyela-nyela, ini bahasa menyela-nyela. Di antara jari jemari. Wa taqdimul yumna al yusra, mendahulukan kanan daripada yang kiri. Wa taharatu salasan, dan menyucikannya 3 kali. Wal muwalatu, dengan bersegera, enggak boleh kumur-kumur kemudian duduk dulu, ngopi dulu, habis itu baru istinsyak, ngerokok sebatang lagi, kemudian baru cuci muka, nggak boleh. Harus segera, nggak boleh ditunda. Paham ya? Ada berapa tadi? Sunnahnya wudu, wajibnya wudu aja dulu. Ada berapa kemarin? 6. Tetua syah. Yang pertama, wajibnya. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. 3, tangan sampai siku, nggak boleh kurang ya. Terus sebagian atau seluruh ke kepala. Terus kaki. Terakhir tertib, harus berurutan. Oh, udah paham, hafal, bagus. Kemudian sunnahnya yang pertama tadi apa? Tasmiyatu bismillah. Ini sering, sunnah yang sering ditinggalkan dalam wudu. Tasmiyatu. Yang kedua, mencuci tangan sebelum memasukkannya ke wadah. Ketiga, mudmadah itu berkumur-kumur. Keempat, istinsyak, namanya istinsyak, menghirup air ke dalam hidung ya. Kelima, membasuh mengusap seluruh kepala, kemudian mengusap kedua telinga luar maupun dalam dengan air yang baru. Terus tahlilul lihiyati kasati, menyela-nyela janggut yang tebal. Terus menyela-nyela kedua jari tangan dan kaki, termasuk tangan, kaki juga. Ini masuk ke 9. 9 dulu, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan daripada yang kiri. Taharatu salasan, membasuh 3 kali. Terus yang terakhir apa? Bersegera. Nggak boleh ditunda. Ada orang iseng itu kan, apa, enggak ada memang iseng, cuci tangan dulu, nanti sambung lagi. Nggak boleh kayak gitu ya, harus disegerakan. Wallahu a'lam bishawab. Dikit-dikit aja, yang penting hafal. Ilmu ini dihafal lebih bagus daripada tapi jauh daripada hafal, mending kita paham. Ada pertanyaan?